oleh pemaparan tentang WebGIS oleh Pak Jaki dari tim Surveyor. Untuk Pak Jaki, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Budi, Pak Mul kesempatannya. Di sini saya coba ini aja ya Pak, memperkenalkan aja lah, mengenalkan apa itu program yang dibilang masih baru ya, masih program rintisan untuk 2021. Itu namanya adalah WebGIS. WebGIS itu kepanjangannya sendiri adalah Web Geographic Information System. Jadi bahasa Indonesianya ya mungkin itu sistem informasi geografis yang berbasis web. Nah, mungkin bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian saya breakdown lagi keterangannya tentang WebGIS itu menjadi 3. Yang pertama itu apa itu WebGIS, kemudian yang kedua itu bagaimana itu WebGIS, kemudian yang ketiga itu untuk apa WebGIS. Nah, sederhananya mungkin 3 poin seperti ini ya. Yang poin pertama adalah apa itu WebGIS. Secara definisi, WebGIS itu merupakan portal data informasi yang memanfaatkan jaringan internet yang berisi informasi proyek secara update, sistematis, dan komunikatif dalam bentuk peta online. Nah, mungkin secara definisi seperti itu. Jadi secara gampangnya ya mungkin ya itu adalah peta online lah itu istilahnya ya. Peta online yang di dalamnya itu terdiri dari informasi-informasi macam-macam informasinya. Nanti ada di breakdown lagi di keterangan bawahnya lagi. Berbasis web. Nah, jadi nanti bisa diakses oleh menggunakan gadget ataupun menggunakan laptop ataupun desktop apapun itu bisa. Nah, secara bagaimana WebGIS bekerja? Bagaimana WebGIS bekerja itu yang pertama adalah terdiri dari tiga sub pekerjaan. Yang pertama adalah data source atau data masukan. Dari data masukan itu dilakukan post processing. Setelah dilakukan processing ini, kemudian kita masukkan ke dashboard project. Lalu yang dimaksud oleh data source atau data masukan ini, data yang akan nanti kita tampilkan di portal kita itu apa? Itu adalah data-data mentahnya. Data masukannya itu adalah data vektor, BIM 3D, raster ortofoto, data pendukung. Untuk data vektor sendiri itu adalah yang dinamakan titik garis luasan. Artinya di sini titik garis luasan itu sangat luas ya. Jadi misalkan titik, anggap aja di lapangan ada titik BM, ada titik pancang, ada titik pelcap. Nah itu bisa disebut data vektor. Untuk garis misalkan garis pagar, entah garis apa, terus garis area juga area office misalkan apa itu termasuk data vektor di sini sebagai data masukan nanti yang akan dikumpulkan dalam satu dashboard portal proyek lah itu istilahnya. Kemudian data BIM 3D, data BIM 3D adalah data mungkin data Revit ya dari modelan 3 dimensi gedung kita, mulai dari struktur, arsitektur nanti kita masukkan juga jadikan satu menjadi dashboard proyek. Kemudian data raster ortofoto ini adalah data foto udara, artinya data-data drone atau data-data foto mengenai lahan, kita juga akan migrasikan ke sini, ke portal kita. Kemudian data pendukung nanti bisa berupa data tanah, data penyelidikan tanah, dan lain-lain. Itu hanya data pendukung yang mungkin bersifat quality kali ya. Nah, kemudian setelah data-data source ini kita kumpulkan, baru kita masuk ke dalam tahap post processing. Cara post processing ini adalah menggunakan yang namanya aplikasi ArcGIS Pro License. Nah, ini di dalam ArcGIS Pro License ini di sini terdapat beberapa tools yang mengkonversikan dari data-data AutoCAD, entah data titik data apa itu, dari data ini dikonversikan menjadi berbasis web. Artinya dari sini, dari data-data ini dikonversikan oleh ArcGIS sehingga nanti bisa diakses melalui web WebGIS ini, jadi semuanya bisa diakses secara online dan update gitu. Dan setelah post processing masuk ke dashboard project sendiri, yaitu membuat dashboard project. Dashboard project itu sebuah platform atau sebuah alamat web yang tentang isinya itu informasi-informasi proyek kita, hanya proyek museum nantinya. Ini contohnya salah satunya, di sini tersedia yang namanya peta digital. Artinya peta digital ini nantinya bisa diakses via web. Artinya semua yang mengakses ini akan bisa mengakses informasi-informasi apa aja yang ada di dalam ini, entah itu
informasi konturnya bagaimana, posisi gedungnya, posisi TC istilahnya seperti itu ya. Selain itu dapat dibuat juga web skin 3D modelnya. Nanti ini selain peta digital nanti ada 3D modelingnya, kemudian app builder-nya, kemudian monitoring progress juga bisa ditambahkan sebagai widget di halaman dari platform kita punya ini tiap proyek ini. Itu bagaimana WebGIS itu bekerja lah ya, istilahnya itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk apa WebGIS? Nah, berdasarkan bagaimana tadi, dari bagaimana ini kan akan menjadikan suatu portal ya. Jadi suatu portal yang berisi informasi-informasi proyek. Nah, ini keuntungannya apa manfaatnya inilah, manfaatnya dari portal ini apa ya. Dari portal itu tuh kita bisa mendapatkan visualisasi progres pekerjaan dan kondisi secara aktual. Ini salah satu contoh dashboard project dari salah satu proyek di proyek apa ini Prabu Mulih ya. Jadi ini pekerjaan kondisi aktual itu bisa kelihatan di sini sudah berapa persen, misalkan ya ini sudah apanya yang sudah dikerjakan, terus sejauh mana titik-titiknya, perataannya, istilahnya seperti itu, gambarannya seperti itu, secara aktual progresnya. Kemudian integrasi data JIS dan BIM dalam satu portal. Nah, ini yang diharapkan adalah dalam satu portal nanti itu terdapat data JIS atau data sistem informasi geografis, artinya data-data peta online, data-data topografi, data-data utilitas, dan lain-lain, itu bisa jadi satu dengan data BIM 3D lah istilahnya, pemodelan 3 dimensi yang sudah kita bikin, itu bisa kita jadikan satu di dalam satu platform ini, yang kemudian kita mendapatkan kemudahan akses, intinya nanti kita tinggal klik-klik, kita dapat informasi yang lengkap di situ, misalkan ini STA, atau titik sekian, koordinat, misalkan klik, titik itu, kemudian akhirnya muncul keterangannya panjang sekian untuk paragraf sekian, nah itu contohnya seperti itu. Selain itu juga menjadi sentralisasi data existing, data quality, data topografi, data-data lapangan yang terbaru, misalkan ada kendala apa, ada perubahan apa, nanti istilahnya bisa dijadikan apa ya namanya, ada backup lah harinya di sini, jadi kelihatan semua dan semuanya juga bisa mengakses. Sedangkan untuk proyek kita sendiri ini merupakan rintisan tahun 2021 ya, sehingga mungkin nanti saya akan coba laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan tahap pertama dari program sampai untuk menjadi portal itu adalah mengkolek data JIS dan BIM, yaitu mengkolek data-data semua data titik, garis, luasan, entah itu foto, entah itu apa namanya modelan 3 dimensi ya, semuanya itu kolek dulu. Kemudian dari data-data itu langsung kita menggunakan ArcGIS Pro ini untuk dilakukan migrasi data, jadi menyesuaikan formatnya untuk bisa diakses di web JIS-nya, di web portal kita, praproyek kita, migrasi data. Setelah dilakukan migrasi, kemudian pembuatan portal proyek itu dengan domain WAS kita. Dari nanti mungkin satu server dengan WAS kita. Jadi dalam dalam web WAS kita itu ada portal proyek museum lah, gampangnya seperti itu. Ada proyek museum, ada proyek A, proyek B, proyek C, dan lain-lain di situ. Nah, punya kita ini nanti akan dibuatkan sendiri berdasarkan data-data yang sudah kita kolek, yang sudah dikonversi menggunakan ArcGIS Pro. Nah, setelah itu dilakukan update data secara periode. Ini rencana kerjanya nanti setelah proyek mulai aktif kembali ya gitu, karena realisasi dan kendalanya adalah sekarang baru masuk dalam tahap pengumpulan data dan update data terbaru sekarang ya, untuk sekarang ini tahap pekerjaan kita yang ini masih data collect. Untuk masuk ke tahap migrasi belum bisa, karena memang aplikasi ArcGIS Pro ini sudah lisensinya masih terbatas dan akses portal yang masih private, artinya akses portalnya dari WAS kita itu masih belum dibuka, dan license ArcGIS ini baru diberikan untuk satu divisi satu orang. Dalam hal ini berarti baru ada satu di building division, satu license ya. Dan selain itu untuk melakukan evaluasi ataupun update secara periodik juga belum ada, karena pedoman dan instruksi kerja yang belum ada pada program rintisan. Sedangkan mungkin nanti ke depannya baru akan melakukan kesiapan data dulu, yaitu mengumpulkan data-data dulu, semuanya data dijadikan mungkin
satu file atau apa dulu, begitu nanti aplikasinya HardDisk Pro-nya kita udah dapat lisensinya, udah dapat izin misalkan, ataupun kita bisa serahkan ke operator disknya divisi Bugdong ataupun apa, itu nanti baru kita olah selanjutnya. Rencana kerjanya seperti itu. Dan untuk rangkuman dari yang tadi adalah secara konsep ya, secara konsep itu sendiri, WebGIS itu adalah suatu portal database WebGIS Project. Portal database yang di dalamnya ini, di dalam WebGIS ini terdiri dari bermacam-macam data, data vektor, data raster, dan lain-lain tadi itu, yang jadi satu portal yang dapat diakses via web. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah akses pengguna via web ini di sini. Untuk tahapannya sendiri adalah mulai dari migrasi data dan analisis data. Kita anggap aja ilustrasinya adalah kita sebagai pengguna atau operator ya, kita operator, kita masukkan data, kita olah data, kemudian kita masukkan, kita publish di WebGIS-nya di portal kita. Kemudian dari data itu sendiri semua orang itu akan bisa mengakses melalui gadget mereka masing-masing via web dengan terpusat pada satu domain waskita lah, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin ini aja gambaran konsepnya, sementara baru konsep karena proyek kita juga belum bisa aktif sepenuhnya, jadi sambil jalan mungkin nanti bisa dikerjakan sambil jalan gitu lah istilahnya. Makasih Pak Mul, monggo saya kembalikan. Atau mungkin dari teman-teman atau dari ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada mungkin saran gitu. Oke, terima kasih Pak Jaki atas pemaparannya tentang WebGIS ini. Saya lihat sangat berguna bagi kita ya. Sama juga kayak bisa kita bilang koran lah. Jadi kita bisa melihat berita proyek itu di dalam satu aplikasi kan. Iya. Jadi pertanyaan saya gini, ini kalau kita gunakan WebGIS ini di proyek, untuk aksesnya itu harus harus satu user ya? Akses yang mengakses bisa beruser-user, cuman yang menginput data ya istilahnya yang akan nanti menjadi operator GIS itu, itu satu orang Pak, jadi terpusat. Karena license-nya cuma satu. Nanti rencananya akan dibikin satu orang, beratnya satu GIS engineer lah, satu GIS engineer, dia tugasnya itu dia menginput semua data ke WebGIS-nya, baru nanti kalau sudah masuk di WebGIS itu, di web yang berisi database, portal database WebGIS ini, itu nanti bisa diakses oleh semua gadget, itu baru bisa diakses. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Buat teman-teman, ada yang mau bertanya tentang WebGIS ini? Mas Zaki? Yes. Ya, ini saya penasaran nih, kalau saya sebagai akses pengguna via web ya, itu data yang bisa saya lihat dalam portal WebGIS-nya itu apa aja? Apakah visualnya, terus ada progresnya, apa gimana ya? Gambarannya seperti ini ya, Pak Budi ya. Jadi nanti ada beberapa widgetnya itu isinya yang tengah ini ya, anggap aja yang tengah ini adalah peta digital. Peta digital itu ya data lapangan yang dipetakan gitu istilahnya, data topografi lapangan yang dipetakan. Misalkan contohnya kita pengen tahu informasi titik pancang A, misalkan titik pancang A di situ. Kita bisa klik di situ, terus muncul nanti di situ koordinatnya berapa, seperti itu. Itu contohnya. Lebih ke peta ya? Ya, peta. Nah, gini hierarkinya WebGIS itu kan sebenarnya peta digital. Cuman dalam sektor konstruksi ini sedang dicoba untuk diintegrasikan dengan BIM. Nah, gitu istilahnya. Nah, dengan BIM itu kan kita masukkan di WebGIS itu, kita coba, kemudian kita ada tambahkan widget-widget seperti progress atau dan lain. Nah, itu baru tahap integrasinya lah gitulah. Nah, contohnya seperti ini, nanti mungkin tampilan akses user interface-nya nanti mungkin seperti ini nih. Oke, tapi lebih ini mungkin ya infra mungkin ya. Kalau infra mungkin lebih ini ya.
lebih informatif ya. Kalau tol gitu mungkin. Kalau gedung bisa juga. Jadi mana ya contohnya ya? Kalau gedung mungkin kayak gini, ini contoh-contoh gedung tampilan 3D. Terus kemarin saya juga lihat di beberapa video juga bisa penampilan update per lantai. Jadi bagus gitu kelihatannya per lantai 1, 2, 3 itu dibagi. Misalkan lantai 2 di breakdown bisa jadi struktur itu sudah berapa persen, arsitektur berapa persen, terus lantai 3, lantai 4 itu juga bisa sih. Kemarin saya sempat lihat ada yang seperti itu. Untuk proyek gedung sendiri loh ya. Selain mungkin kalau pekerjaan gedung ya itu, kalau pekerjaan infrastruktur ya mungkin akan sangat berguna ya, karena kita bakal tahu sejauh mana perataan kita, akan tahu sejauh mana apa yang sudah dipasang, jalan sejauh mana, terus ya intinya informasi sih yang di sini. Sistem informasi lah gitu istilahnya. Oke. Masih berapa tahap perkembangan ya Mas ya? Ya. Sementara baru diminta untuk mengkolek data dulu. Nah, untuk nanti kedepannya menggunakan ArcGIS Pro yang license itu baru nanti mungkin nunggu info lagi sih kalau gitu. Oke Mas, makasih infonya Mas. Bagus sekali. Mas Zaki. Masuk. Itu bedanya BIM dengan ini berarti nggak jauh beda itu ya. Cuman kalau ArcGIS yang sudah terportal ini berarti apa namanya, dalam artian ke arah pemetaannya aja yang ada nilai plusnya ya. Nilai plusnya ya di ini integrasi data ini, visualisasi yang terpusat. Nilai plusnya di situ. Kalau masalah BIM kan memang sudah jadi masalah BIM pemodelan 3 dimensi gedung lah ya. Itu kita tinggal masukkan aja. Tapi untuk processing ya, geoprocessing dan data analisis itu nanti akan dibentuk oleh peta digital ini gitu. Jadi akan menjadi peta digital itu. Nah, processingnya itu membuat data lapangan, misalkan data mentah atau apa, diolah oleh ArcGIS Pro, kemudian dia masuklah ke sini sehingga di sini akan menjadi informatif gitu. Kalau kita membuat tools-toolsnya supaya informatif ya lewatnya portal ini gitu loh, Mas Ali. Jadi kalau misalkan data-data kita sudah lengkap, terus kita ingin menggunakan keunggulan portal ya kita harus lewat ArcGIS Pro dulu, kita harus konversi dulu format sederhananya. Kemudian kita buat portal ini seinteraktif mungkin. Nah, intinya di situ sih nilai yang akan diunggulkan oleh WebGIS ini. Dan di situ nggak cuma isinya peta digital, di situ bisa juga memunculkan progres pekerjaan, terus sejauh mana item pekerjaan apa, informasi aktual, terus panjang sejauh mana istilahnya setahu itu. Ya itunya integrasi sistem lah gitu, sistem informasi lah gitu istilahnya. Itu Mas Aki. Masuk. Mas, itu kan kita juga butuh nanti volume cut and fill ya. Itu nantinya bisa masuk ke sini dan bisa diakses ke semua pengguna nggak Mas? Itu Mas? Bisa. Jadi nanti bisa munculkan data kontur, kemudian di sini mungkin kita tinggal bikin ya. Istilahnya nanti kita masukkan untuk bagian cut and fill lah gitu misalnya ya. Di sini tulisannya apa ini? Pembebasan lahan. Terus kita tinggal masukin cut and fill. Kemudian kita sudah sejauh mana, mungkin dibikin interaktif seperti apa gitu lah. Saya belum ada bayangan juga sih, cuman nanti bisa bayangannya seperti itu. Ya, Mas? Bisa dilihat semua pengguna volumenya gitu ya? Bisa dilihat semua pengguna. Tapi tetap harus melalui proses pengolahan data konturnya itu Mas ya? Iya. Ya kalau misalkan kita kan di sini kan pengennya mungkin ya untuk kemudahan akses ya kita nggak perlu tahu konturnya seperti apa, kita mungkin pengen tahunya cuman volume sekian yang sudah dikerjakan sekian, yang belum sekian. Nah itu kan kita harus olah dulu menggunakan software lain gitu. Jadi itu nanti untuk penggunaannya yang sudah berupa portal itu bisa lebih ringan atau bagaimana Mas Zaki? Soalnya kan kalau kita di lapangan rata-rata kan
ya handphonenya banyak yang belum update lah bahasanya gitu kan. Nanti tiba-tiba kita buka loadingnya lama gitu. Bisa lah. Kalau secara akses mungkin ya memang idealnya lewat laptop ya. Jadi semua tools-toolsnya apa aja widget di sini itu bisa diakses ya. Cuman kalau lewat HP saya belum pernah nyoba sih. Mungkin jadi bisa tapi mungkin aksesnya terbatas atau agak ribet lah gitu istilahnya. Tapi bisa menurut saya. Karena di sini kemudahan aksesnya kan lewat handphone juga bisa. Gimana? Nah, ibaratnya kan kalau di SketchUp itu kan kita untuk meringankan sebuah objek itu kita mengurangi jumlah garisnya. Misal dalam artian surface itu misal bisa membentuk lebih smooth, kita buat lebih agak kasar tapi bisa menampakkan visualisasi yang jelas gitu. Ya terus? Ya maksudnya apakah bisa dibuat seperti itu supaya dia lebih ringan dibuka, mungkin untuk ini bisa jadi saran gitu untuk Oh ya. yang Ya intinya oke. Oke, mungkin nanti untuk apa namanya ya, mengecilkan besaran data ya, mungkin bisa nanti dimainkan di ininya. Mana? Di aplikasi. Nah, di tahap post processing ini menggunakan ArcGIS Pro ini nanti bisa digeneralisasi atau bisa dipakai yang penting-penting aja untuk diinformasikan gitu. Bisa sih, Mas Ali. Makasih Mas Ali. Siap. Mas Jaki. Masuk. Sedikit bertanya. Kalau tadi kan Pak Jaki itu mengatakan bahwa apa istilahnya itu cara kerjanya itu di sini tuh sebagai progres pekerjaan proyek ya. Nah, untuk progres pekerjaan proyek ini apakah semua item bisa dilihat di sini nanti dalam bentuk 3G-nya atau gimana? Misalnya tuh hanya struktur aja, apakah semua bisa tuh finishing, ME gitu, Pak Jaki? Ya Pak Gur, gini ya, saya pernah lihat ya, kalau saya sendiri belum pernah nyoba ya. Saya pernah lihat di salah satu analisis WebGIS itu bisa Pak Gur, jadi nanti muncul, mana ya contohnya, enggak ada lah. Jadi nanti kalau progres ya, kita ngomongin progres dulu ya. Progres itu sebenarnya di sini kita cuma menampilkan aja. Kalau selebihnya yang mengolah itu menggunakan aplikasi lain. Itu pertama untuk masalah progres ya. Cuman kalau progres sudah masuk, misalkan minggu 1 0%, minggu 2 itu 10%, misalkan stripnya seperti itu 10%. Nah, itu nanti bisa ditampilkan Pak, 10% itu ada di sisi mana aja. Katakanlah kita dalam seminggu bisa dapat 2 lantai dari 20 lantai, itu kan 10% berarti. Nah, nanti di situ tertulis di situ 2 lantai ini sudah terkerjakan lah istilahnya, sudah terkerjakan. Bisa di breakdown juga lagi nanti pekerjaan ini apa aja yang sudah dikerjakan, katakanlah di situ struktur arsitektur ME ataupun apa, misalkan dari bobot 10% itu nanti kita setahu saya ya nanti akan menentukan 10% itu item pekerjaan kita apa aja itu tetap kita off di luar portal ini dulu. Jadi di portal ini untuk progres itu kita hanya memvisualisasikan progres kita sejauh mana, apa yang sudah kita capai gitu ya itu maksudnya kita hanya memvisualisasikan progres saja. Kalau untuk tahu 10% itu apa aja ya kita olah pakai aplikasi lain gitu Pak Kur. Tahu saya sih begitu. Ya. Kalau saya pernah lihat BIM itu kan kalau kemarin Pak Anas itu ya waktu di WRT sama di Heritage itu kan pakai kacamata kayak model CCTV gitu ya. Nah, itu kan bisa terlihat apa yang udah dari perencanaan apa yang udah selesai dikerjakan, apa yang belum. Nah, itu bisa kelihatan. Mungkin nanti masuk ke BIM-nya seperti itu kali ya di sini, atau kalau BIM kan dari perencanaan sampai pelaksanaan terus apa yang belum diselesaikan, nah itu kelihatan gitu Pak. Benar Pak Gur ya.
Ya benar, jadi dari itu yang benar kata Pak Guru tadi, itu dari BIM kan sudah jadi itu apa yang sudah dilaksanakan. Baru nanti dijadikan, dimasukkan ke portal ini gitu loh Pak. Supaya bisa diakses secara web, secara menggunakan jaringan internet gitu. Oke Pak. Mas Zaki. Mas Zaki. Oh iya, ini dulu. Silakan ya. dulu. Monggo. Aku belakangan aja. Mas Mau Zaki. nanya. Oh, Ramadan dulu ya. Mas Ramadan dulu deh, monggo. Oh ya, Mas Zaki. Nah, ini kan sebenarnya kalau tak lihat aplikasinya ini justru ini nyambung malah sama aplikasinya Pak Anas, Smart Opnam. Maksudku gimana kalau untuk mapping bisa nggak dipakai sistem ini tak masukin ke Smart Opnam gitu. Jadi semua emang serba digital jadinya. Ya, kalau secara mapping ya, mungkin di sini malah asalkan kita update-nya secara rutin ya, itu bisa memvisualisasikan juga Pak Ramadan. Mungkin bisa juga dipakai di situ ya, asal ini update-nya rutin gitu loh maksudnya. Bisa juga sih. Oh bisa ya. Soalnya kalau tak lihat kan dia 3D nih ya, jadi bisa kita ngeliat visual itu, bisa ngeliat kerjaan yang lain-lain. Jadi contohnya kalau kayak arsitek, ME itu kan banyak item itu. Nah jadi dari beberapa banyak item itu mungkin nanti misal pekerjaan plesteran itu warnanya apa, acian warnanya apa, itu masih bisa kan Mas ya? Mungkin bisa ya Pak ya, saya belum pernah nyoba sih. Cuman saya pernah lihat itu bisa, jadi bisa kayak apa ya, kayak BIM gitu aja lah, dimasukin ke sini supaya bisa jadi peta online gitu. BIM online lah gitu istilahnya lah ya. Mungkin kayak gitu sih, bisa sih. Nanti kita coba-coba lagi deh. Oh, oke. Terima kasih Mas Zaki. Oke, saya nambahi ya. Iya Pak, monggo Pak. Ya, mungkin agak dipertajam lah istilahnya gitu, supaya berpikirnya nggak terlalu yang tinggi atau kepanjangan. Karena gini, yang pertama WebGIS itu yang nanti yang digunakan itu kan kalau saya lihat tuh kan pakai ArcGIS itu ya. Iya Pak. ArcGIS itu kan ya lebih ke aplikasi pemetaan peta gitu loh. Jadi kalau teman-teman semua lihat kayak COVID itu ada zona hitam, zona merah, zona kuning, itu kan sebenarnya berasalkan dari program ini. Jadi misalkan contohnya katakanlah Jakarta itu kan ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, bla bla bla, rumah sakit bla bla bla. Dia kan punya data yang kena positif berapa, yang negatif berapa, yang meninggal berapa, ODP, PDP dan lain-lain. Nah, dia input itu di webnya ini. Nah, begitu di input terus dikatakanlah di running lah, itu nanti akan langsung kelihatan peta itu. Oh, itu di sini merah, kuning, hijau gitu. Sebatas itu rata-rata ArcGIS itu. Nah, itu kalau di bangunan kita juga kayak gitu. Misalkan nanti dia punya katakanlah punya karakter atau punya tolak ukur atau punya indikator lah ya. Prinsipnya kan seperti itu. Misalkan Mas Zaki sudah ngecor jalan nih, yang paling gampang kan paling jalan. Jalan katakanlah sudah ada STA-nya berapa kilometer. Nah, ketika dicor itu kan diinput. Sudah dicor ini STA ini dari meter ini ke meter ini bla bla bla. Ketika sudah diinput, nanti di peta langsung kelihatan mana yang sudah dicor, mana. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk yang otomasi atau yang digabungkan dengan Smart Opnam, itu perlu ada pengembangan aplikasi lain. Nah, itu bisa jadi aja. Saya sih sudah punya konsepnya ke sana ya, tapi tinggal masalah challenge saja ini Mas Yakin nanti bisa nggak untuk untuk membantu realisasikan. Yang jelas ini sudah membutuhkan coding lah. Misalkan gini, kita bikin aplikasi di Smart Opnam itu nanti ada fitur plotting misalkan gitu.
Nah, gambar yang sudah digambar secara 3D atau denah atau apapun itu sudah masukin di ArcGIS, sudah diolah dengan WebGIS. Nah, nanti aplikasinya pelaksana tinggal plotting aja. Jadi yang input itu bukan lagi admin WebGIS, tapi orang di lapangan. Jadi misalkan ini kan kalau tadi bicara ngecor nih ya, bicara ngecor itu kan ngecor dari STA 1 sampai STA 10 katakanlah jalan gitu ya. Yang paling gampang saya ilustrasikan. Sudah ada 10 km. Nah, 10 km itu data 10 km itu diambil atau dilaporkan oleh petugas di lapangan. Katakanlah manual lah atau via WA atau via tulisan tangan terus difoto dikirimkan ke admin WebGIS gitu. Nah, di admin WebGIS itu baru diinput kan gitu kan Mas Zaki ya? Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Jadi begitu diinput baru kelihatan. Nah, tantangannya adalah seharusnya nggak perlu dilaporkan ke admin WebGIS, tetapi sudah di lapangan. Begitu ngecor, ibaratnya langsung diplotting di HP, titik sini sampai titik sini ketemu berapa, titik sini ketemu seberapa. Nah, sampai kalau mau coba itu buka aplikasi namanya aplikasinya Badan Pertanahan itu namanya Sentuh Tanahku, Mas Zaki. Udah pernah nyoba-nyoba? Belum, Pak. Nah, coba teman-teman kalau mau, orang kadang ribut kan mau tahu tanah kita itu statusnya zona hijau, zona kuning, zona abu-abu atau apa itu kan mesti harus nanya ke ini kan Badan Pertanahan kan, ke Dinas Pertanahan. Nah, tetapi sebenarnya nggak harus kayak gitu. Kita bisa download aplikasi Sentuh Tanahku via Google Play ya pakai itulah, pakai Android ini, download aja. Nah, nanti di situ kalau kita punya tanah itu tinggal langsung aja diplotting, itu bisa diplotting titik ini sampai ini batasnya bla 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 gitu, terus kita kasih sertifikatnya kita dan lain-lain, itu online. Jadi nggak lagi bisa diklaim oleh orang lain gitu loh, bahwa tanah kita itu sertifikatnya itu, buktinya ini. Langsung begitu dilihat oleh Dinas Pertanahan, ketahuan tuh, oh ini tanahnya Pak Kur, segini. Nah, itu kan bisa dilakukan oleh masing-masing orang. Nah, tugasnya kita, kalau kita mau keren ini Mas Zaki, kalau cuma WebGIS-nya doang terus membicarakannya hanya ini, terus kita masih bingung, itu kita sudah ketinggalan jauh itu. Maksudnya tadi kan sudah kalau saya tangkap itu kan mungkin yang paham WebGIS sama ArcGIS ini nggak ada 10% itu loh dari yang itu tadi gitu ya. Nah, kalau kita baru berkutat di ini, itu sudah ketinggalannya sudah jauh banget dengan teknologi yang saat ini yang sudah berkembang. Saya itu sudah mau mengembangkan yang namanya ya basisnya ArcGIS juga, tapi kita memantau bagaimana banjir itu bisa ketahuan. Nah, ini saya sedang nyari-nyari teman-teman gitu ya, supaya kalau kita kan nggak tahu tuh peta kemacetan sudah kedetek pakai Google pakai Google Map itu kan bisa itu peta kemacetan yang macet di mana, kuning, merah dan lain-lain. Tapi peta banjir saya belum pernah lihat peta banjir. Jadi kalau kita bisa bikin ini ya, ini Mas Zaki ini kalau mau dapat tantangan lagi biar keren gitu, kita di Waskita ini aja ibaratnya ya kayak wajibnya saja, tapi kan sebenarnya banyak sunah-sunah yang lain yang di hidup ini yang bisa kita kembangkan gitu. Bisa katakanlah bikin aplikasi berdasarkan ArcGIS atau WebGIS ini menginformasikan tentang data banjir. Jadi orang kalau mau jalan itu mau lewat sana, oh ada genangan air. Nah, di situ nanti ya prinsipnya sama seperti tadi, bahwa bisa self report gitu ya. Jadi setiap masing-masing orang menemui itu dengan memfoto atau dengan menggunakan hashtag di medsos atau dengan apalah segala macam, itu kan ada yang namanya bubble filter itu ya, yang bisa masuk ke situ sehingga bisa terpetakan. Nah, ini sebenarnya memang teman-temannya orang-orang matematik kayak orang-orang kayak Mas Zaki itu yang pasti analisnya tinggi lah.
gitu. Jadi kalau tadi dibicarakan apakah di gedung nanti bisa ketahuan bisa ketahuan sudah masang bata atau apa, kayaknya kalau pakai ArcGIS ini agak terlalu, kalau online di lapangan tantangannya besar kayaknya. Dan arahnya sih memang ke depan saya pengennya seperti itu, bisa gitu loh. Bisa seperti itu, tinggal nanti kita ngulik lagi. Gitu ya Mas Zaki ya paling ya. Cara nambahin melengkapi Mas Zaki. Ya Pak, ya Pak, makasih Pak. Mungkin ya mungkin sebagai challenge juga ya, supaya gambaran saya juga masih ngawang-ngawang nih, masih ngutek-ngutek juga. Nanti bisa sedalam mana informasinya bisa disampaikan gitu Pak. Nanti bisa tak ini lagi Pak. Sampean yang ArcGIS ini kan udah menguasai Mas Zaki. Udah expert gunain ArcGIS. Expert sih belum Pak. Ya cuman sekedar tahu aja seperti apa, terus nanti paling overlay tools-toolsnya seperti apa gitu paling Pak, sejauh itu aja Pak. Oh. Padahal kalau di infrastruktur kan udah orang-orang infra itu udah keren-keren lah itu. Ya. Ya mungkin Pak ya. Kalau saya lihat itu mereka sudah kayak Marga 3, kemudian itu ya Muara Enim itu, terus kemarin yang yang Manggarai itu mereka sudah menggunakan itu, sudah kelihatan sudah keren banget itu, dia udah tahu, udah gabung sama BIM gitu loh. Jadi 3 dimensinya seperti apa, realisasinya seperti apa itu sudah nampak gitu loh. Nah sebenarnya tantangan kita nggak harus sih Mas proyek itu sudah jalan, tapi sampai mencoba trial aja dari sekarang itu, memetakan misalkan dasar aja dulu gitu, memetakan atau menggunakan semacam tutorial kecil lah buat kita aja supaya paham ArcGIS itu apa gitu. Jadi misalkan mengolah data yang sudah ada di museum gitu, terus atau data yang sekarang itu kondisinya seperti apa, terus sebenarnya kan yang mau ditampakkan apa kan gitu kan. Kalau data COVID itu bisa ditampakkan karena ada data COVID misalkan gitu kan. Terus kalau data-data di divisi gedung, data-data proyek itu misalkan ada di proyek mana saja itu kayaknya juga udah mulai dirintis itu. Saya lihat tuh sudah ada lah di Waskita itu. Oh ada proyek di Papua, proyek di mana itu sudah dimasukkan, pemetaannya itu sudah jelas gitu loh, udah online. Nah kalau lokal di proyek, coba sekarang bikin kira-kira informasi apa yang bisa ditampilkan sebelum proyek itu berjalan kan gitu. Sebelum proyek itu berjalan, misalkan kalau kalau cuman data existing sudah bisa tinggal pakai Google Map. Sebenarnya Google Map diolah ke ArcGIS kan juga bisa kan. Bahkan ketinggian dan lain-lain juga sudah muncul. Nah, sekarang yang perlu apa kira-kira? Mau menampakkan apa existing itu? Bukan existing ya. Pokoknya proyek yang belum mulai itu yang mau ditampakkan apa gitu. Persebaran COVID di sebelah situ. Kalau nggak punya data juga ini ya. Ya kalau data titik garisnya paling pagar Pak, pagar sama ini apa? Kurang daya boomnya itu belum ada Mas. Daya apa ya? Daya ininya itu kalau itu cuman pagar gitu kan, tinggal di drone aja selesai kan urusannya kan gitu. Maksudnya kalau nggak bisa kita cuman ngapain kita input capek-capek ArcGIS, sedangkan di drone aja ketahuan bahwa sedang saat ini prosesnya segitu kan gitu. Maksudnya supaya kita daya wow-nya itu ada wow effect lah kalau bahasanya orang-orang keren itu kan wow effect itu apa gitu kira.
Nah, itu pertanyaannya apa yang dimiliki oleh drone dan tidak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh drone tapi di ArcGIS itu perlu, itu apa coba? Yang lebih detail. Mas Yaki. Drone pun sebenarnya ngolahnya pakai ArcGIS ya Pak ya. Terus ya kalau bayangan saya kalau masih seperti ini ya mungkin paling mungkin ya cut and fill itu volume cut and fill. Terus kalau lainnya selebihnya ya analisa apa ya? Kalau muka air atau rob itu air tertinggi juga belum ada bayangan saya, tapi ya mungkin nanti tak coba-coba lagi Pak. Jadi data pasang lah ya, pasang surut gitu mungkin Pak. Tertinggi seperti apa, terendah seperti apa, terus nanti bisa dikomparekan sama waktu, sama kondisi gitu Pak, cuaca gitu. Masih ini juga sih. Ya kembali lagi ke data yang apa yang kita bisa dapatkan gitu. Data apa yang bisa kita olah kan gitu kan, kembali lagi ke situ. Nah, ini pertanyaannya kepada teman-teman yang lain barangkali bisa menjawab. Kira-kira tadi dengan saya tambahin gambaran umumnya itu, ya prinsipnya kan ArcGIS ini hanya untuk memetakan saja lah, pemetaan begitu, menunjukkan kayak lebih ke apa ya? Ya memetakan saja sih, lebih ke situ. Nah, yang mau dipetakan tuh apa? Itu baru berdasarkan data. Kalau di data umum, kalau di pertanahan ada itu peta misalkan pemukiman atau peta persawahan karena punya data kan. Kalau di sub misalkan ya peta kemacetan dan lain-lain, PSDA mungkin peta-peta sungai, danau. Nah, yang banjir mungkin memang belum ada ya karena memang sangat luas terus sangat beragam, mungkin juga sudah ada orang yang mau mengembangkan tapi dia bingung bagaimana cara mengumpulkan data genangan-genangan di mana-mana itu kan gitu. Itu. Jadi kembali lagi ke ngulik datanya. Nah, sekarang tantangannya ke kita. Bagaimana caranya ya? Bagaimana atau apa kira-kira yang mau diangkat gitu loh. Yang mau diangkat supaya dengan WebGIS atau dengan ArcGIS ini itu kita kelihatan keren gitu loh. Dulu itu kan BIM itu waktu awal-awal kan orang juga bayangannya ngalor ngidul ibaratnya gitu. Tapi kan pelan-pelan kita menunjukkan, kita 2 tahun juara itu kan menunjukkan bahwa efeknya apa gitu kan. Oh ternyata pakai VR misalnya kayak gitu, atau pakai, sekarang orang sudah menggunakan, kecenderungannya sudah pakai artificial intelligence gitu ya. Itu sudah kayak, wah saya udah agak kurang menjangkau juga gitu loh, karena perangkat-perangkatnya belum dapat itu. Nah, terus kita nunjukin bagaimana BIM itu misalkan mengolah dari 2D ke 3D, 3D dibalik lagi ke 2D, terus ada 4D, 5D sampai 7D dan lain-lain. Itu kan ditunjukkan, terus orang awam itu akhirnya tertarik itu loh, keren ya gitu loh. Nah, sekarang menunjukkan bahwa program ini keren itu apa kira-kira itu? Yang mau ditunjukkan apa kira-kira? Mas Ulil kira-kira. Kalau sebenarnya Pak ya, kalau bayangan saya sendiri ya, itu masih apa namanya ya, yang bayangan saya ya Pak ya, mungkin salah juga. Yang keren itu yang datanya komplit dan update. Karena nah gini Mas, untuk komplit dan update itu kan kita perlu apa yang harus diangkat Mas? Kan kita tujuannya tahu dulu yang mau diangkat tuh isu apa nih kan gitu. Nah, kalau kita tidak mendapatkan isu, kita nggak bisa mengumpulkan data. Gitu. Dulu saya waktu sampai BIM 7D itu, yang saya angkat adalah isunya adalah bahwa orang itu gimana caranya merawat gedung. Gimana tahu supaya, oh ini ternyata lampu ini belinya di mana, terus masa garansinya habis kapan itu. Kita kan sudah dapat ininya dulu. Sudah dapat masalahnya dulu.
Sudah ada tujuannya, udah ada masalahnya dulu. Nah, ini sekarang kan kita kembali lagi, kita mau mengumpulkan data itu harus tahu masalahnya apa gitu. Kalau kita nggak tahu masalahnya, itu nggak akan jadi inovasi sama sekali, nggak akan muncul aspek apa yang bisa kita ambil gitu. Kalau kita kembali ARGIS dipakai oleh Satgas Covid, nah mereka itu kan masalahnya adalah gimana caranya pimpinan-pimpinan masyarakat itu tahu penyebaran COVID itu di mana, misalkan Depok itu warnanya hijau, kemudian di Tangerang katakanlah kuning, di DKI pusat katakanlah dia merah. Kan kepentingannya itu supaya orang nggak masuk, sehingga kalau masalahnya atau kepentingannya adalah memetakan itu, baru diambil data-data gitu kan, semakin lengkap semakin pemetaan itu kan kuat. Nah sekarang pertanyaannya adalah masalahnya apa gitu yang akan kita angkat. Ayo. Ayo, yang lain coba mikir masalahnya apa, bukan hanya Mas Zaki aja, Mas. Oke, Pak. Coba saya tambahin, Pak ya. Kalau saya lihat ini aplikasi ini sangat berfungsi untuk ini juga, Pak, untuk kuisi ke tumpahan beton, Pak. Jadi selama ini kan kita pakai IMTP itu mapping pakai manual, Pak ya. Terus hasilnya itu harus kita jarang sih dari kuisi itu ada hasil beton, ada mappingnya, itu jarang saya dapat di proyek yang mengumpulkan data seperti yang komplit seperti itu. Kalau saya lihat dari sini bisa nih, dari nomor TM, terus sampel untuk pengujian selamnya kita tahu, lokasi tumpahan juga kita tahu, dan bisa kita arsipkan satu file, bisa dilihat sampai 10 tahun yang akan datang masih aman gitu. Berarti ini Pak Mulya, apa namanya? Pendekatannya itu lebih ke bagaimana sisa beton itu dibuang atau bukan sisa beton, Pak. Dijauh. Bukan sisa beton. Jadi gini, tumpahan itu istilahnya kita pengecoran. Jadi misalnya satu lantai, mixer A ini kita buangnya di mana? Di as A, B, kan itu terdeteksi nanti itu. Jadi kita mapping, nanti yang mixer kedua BC gitu ya. Saat beton itu kita ambil sampel tesnya, misal ada gagal nih, kita langsung tahu nih, nomor TM sekian tumpahan betonnya di lokasi AB. Jadi yang kita perlu cross check itu di lokasi itu aja gitu loh. Nggak perlu kita melihat, satu lantai itu ada 1000 kubik, kita nyari gitu. Tapi mixer yang bermasalah itu lokasinya di mana. Jadi di situ aja yang kita kejar nanti. Jadi kalau ada kegagalan struktur pun juga kita tahu nih, misalnya ada ambruk, terus hasil betonnya mana. Kan kita udah terdata di sini semua, jadi tinggal kita buka. Hasil betonnya seperti ini, ada yang saksikan, komplit gitu loh. Sebenarnya kalau itu Pak, cuman pakai AutoCAD aja bisa itu Pak. Ya tapi kan nggak ada tersimpan sampai lama Pak. 10 tahun. Bisa aja, tinggal dimasukin di cloud. Bisa aja itu. Harus ini juga Pak ya, tes betonnya juga. Ya, lebih gampang pakai AutoCAD, tinggal AutoCAD itu kan sudah banyak yang pakai Android itu. Ketika ngecor terus pelaksananya tinggal nulis di mappingnya itu denah itu kan ada denahnya itu misalkan ya, Pak. As sekian atau kolom sekian, tulis aja di situ. Kan sama itu kalau mau dibikin online. Kalau mau pakai ARGIS tambah rumit lagi itu, karena kalau ARGIS itu kan lebih maksimalnya pemetaan yang luas kan gitu. Yang detail-detail itu ya pastinya ya AutoCAD. Oke ya Pak. Bener nggak Mas Zaki? Kalau untuk pengecoran misalkan kolom ini menggunakan TM sekian, tanggal sekian, ditumpahkannya jam sekian,
bla 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 gitu kan. Keterangan-keterangan pengecoran itu kan yang di MTP itu. Di MTP itu kan biasanya memang ngecor pakai manual, pakai kertas itu kan di stabilo, ditulisin kan gitu kan. Iya, Pak. Maksudnya Pak Mul itu kan? Iya, Pak. Ya, kalau mau online kan bisa aja pakai pakai apa namanya yang pakai BIM koordinasi itu. Jadi di situ tinggal dikasih AutoCAD online lah atau apa, semua pakai spreadsheet. Itu lebih gampang-gampang dan lebih simpel-simpel. Kalau ArcGIS ini kalau menurut saya kok nggak cocok kalau itu. Atau kecuali apa ya? Kecuali memang kita punya semacam kamera recognition itu yang sudah ibaratnya nggak perlu ngetik, tinggal difoto cepret gitu, tapi langsung larinya ke ArcGIS gitu loh. Nah itu bisa nggak itu? HP kita misalkan foto ini pas pengecoran di foto cepret, terus dia si kamera ini sudah bisa ngolah kalau ini beton lama, ini beton baru, besi dan lain-lain gitu kan. Nah, habis itu terus diterjemahkan lewat ArcGIS. Langsung ketahuan. Kalau mau seperti itu baru keren. Wow, kerennya itu. Tapi kalau ArcGIS pengecoran, terus tumpah beton, terus ada cacat pekerjaan, itu tuh ngisi itu sama memperbaiki cacat pekerjaan tuh lebih lama ngisinya itu mungkin itu. Udah diisi, udah repot, terus nggak dikerjain lagi itu cacat pekerjaannya. Ayo yang lain, coba gagasan tantangannya apa? Mas Ulil mau sedikit itu Mas tanya. Ya moga. Misal ArcGIS itu apa? ArcGIS bisa diintegrasi sama BIM, berarti kalau apa nanti bisa itu? Apa nanti misalnya data-data dari Revit misalnya kan, kalau kita kan pakai Revit, semua data teknis kan ada di situ semua. Apakah itu bisa input ke itu WebGIS itu juga Mas? Jadi dari mulai spek terus sequence pekerjaan gitu, apa bisa real time diupdate di situ gitu? Itu aja sih, sementara itu masih baru pemahaman doang. Ya kalau bisa apa enggaknya bisa Mas Adi. Jadi di sini ada fitur WebScene 3D model. Ini dia turunannya dari keluaran dari apa ini namanya nih, aplikasi ArcGIS Pro ini, Mas. Jadi dari data Revit diolah ini nanti ketemu file apa ya, bukan file RVT lagi apa SPLK apa SPLIK itu loh, lupa saya. Itu nanti bisa dimunculkan juga di sini. Nanti ada tools-nya sendiri di portal buat memunculkan 3D-nya. Mungkin nanti hasilnya akan seperti ini. Mungkin arahnya nanti kalau misalnya semakin banyak gedung yang nginput datanya ke WebGIS itu, kita bisa lihat data tiap-tiap gedung yang ada di sekitarnya itu Mas ya. Jadi misalnya kalau kita di ME itu biasanya kan nyari itu jaringan pipa, kalau buat ngonek pipa air bersih ke gedung yang mau kita buat itu arahnya dari mana gitu kan. Mungkin bisa arahnya ke situ juga mungkin ya. Ya, tapi bisa kan juga, Mas. Terbatasnya sama data-data gedung yang lain mungkin kalau kayak gitu ya. Ya, dari peta inilah ya, anggap aja dari peta ini, terus kita zoom, kita klik, ini misalkan di sini ada kotak itu tulisannya pondasi TC lah ibaratnya. Nah, itu tinggal diklik juga bisa muncul di situ. Nah, informasi-informasinya itu terangkum dari situ gitu loh. Nanti muncul di situ informasi-informasi sejauh mana kedalamannya apa. Ya informasinya itu seperti apalah gitu loh. Istilahnya kayak gitulah gambarannya lah ya. Jadi kalau misalnya kita ke besok mungkin di proyek museum, misal kita masukin misalnya data Revit-nya udah jadi nih, data Revit udah jadi, udah masuk, kita upload ke situ, kita mungkin bisa lihat sequence pekerjaan, progres pekerjaan dari situ juga mungkin Mas ya. Tiap hari apa mungkin tiap minggu, tiap bulan gitu.
Ya, mungkin ya itu kalau periodiknya mungkin nanti ya bisa ini lagi sih, bisa dibahas lagi sih. Cuman ya tadi itu cuman kalau misalkan yang bagus itu yang komplit dan update itu istilahnya. Yang bagus itu yang komplit dan update itu. Kira-kira gitu sih. Mas Adi nambahi. Jadi sekarang itu kondisinya gini. Bagaimana kita itu pas memakai aplikasi itu yang paling efektif dan efisien lah ibaratnya gitu. Gini, ilustrasinya gini, kayak kita menggambar 3D, pakai AutoCAD bisa, kan gitu, pakai Archicad bisa, pakai SketchUp bisa, pakai Revit bisa. Nah, itu mana yang paling cepat dan yang paling sesuai kebutuhan kita kan gitu. Nah, data-data kayak misalkan contohnya apa tadi kepentingannya misalkan spek, progres dan lain-lain itu kembali lagi di ArcGIS bisa menyimpan informasi itu, tetapi apakah tepat gitu loh. Padahal misalkan menggunakan Revit juga bisa, menggunakan Navisworks juga bisa misalkan gitu. Terus jadi ada aplikasi kayak Glodon, kayak macam-macam lah aplikasi-aplikasi itu. Nah, tinggal nanti tim engineer itu memang memilah-milah. Mungkin ada rapat kecil lagi, tujuannya apa. Kembali lagi sebenarnya kita temukan masalah apa yang akan kita angkat dan bisa diselesaikan dengan ArcGIS ini kan gitu. Jadi nyarinya masalah yang kira-kira tepat untuk dieksekusi menggunakan ArcGIS ini. Kembali lagi ke situ sih. Kalau hal-hal yang sudah jalan di Revit gitu dan memang tepatnya di Revit, kalau ditaruh di ArcGIS sebenarnya sih agak buang-buang energi kayaknya sih. Gitu. Nah, ini sebenarnya baliknya lagi ke ini, Mas. Kalau Mas Zaki apa kira-kira gagasan menggunakan ArcGIS ini untuk pandangannya apa? Sebagai solusi atas masalah apa kira-kira Mas Zaki? Ya, selama ini Pak ya yang saya tangkap ya yang namanya apa namanya ya? Yang saya pinginkan gitulah ya. Yang saya pinginkan itu datanya dan saya bayangkan itu datanya itu terkumpul jadi satu portal terus bisa diakses secara jaringan internet. Nah, ini Mas, kan sampean jangan kembali lagi jangan ke datanya, tapi kenapa butuh data itu? Diambil dulu masalah yang sering dihadapi dulu deh. Seringnya apa? Masalah dihadapi apa? Terus kenapa kok harus ada data komplit yang ada di situ gitu. ya gimana Pak ya, saya bingung juga ya. Cuman mungkin ya pikiran saya masih sebatas yang tadi itu Pak, yang keren itu yang komplit sama yang update dan yang mudah diakses. Cuman kalau masalah ArcGIS sendiri memang iya Pak, maksudnya tuh memang secara apa ya namanya harfiahnya, marwahnya ArcGIS itu kan sebenarnya untuk membuat suatu analisis peta memang. Analisis yang misalkan kerawanan bencana, kerawanan kebakaran seperti itu Pak Karo ArcGIS Pro. Cuman dalam program WSDIS kita ini yang saya tangkap itu baru sebatas data yang komplit, data yang update dan interaktif dan mudah diakses via web gitu loh Pak. Cuman kalau masalah yang mempertajam nantinya aplikasi ArcGIS ini akan digunakan apa untuk proyek, ya analisis apa gitu lah misalnya, itu masih meraba-raba dulu Pak, masih coba-coba lagi dulu Pak nanti Pak. Oke, berarti data yang dimaksud data yang komplit dan real itu seperti data apa Mas? Nah kalau bayangan saya Pak mungkin nggak tiap hari juga sih, mungkin tiap minggu atau tiap apa, ya tiap hari juga bisa sih. Tiap hari kita masukkan data-data ke kolaborasi sama BIM engineer lah ya, BIM engineer sama scheduler, nanti sejauh mana, baru nanti diinputkan diwebkan
di ArcGIS sini supaya nanti bisa diakses lewat portal gitu Pak. Bayangan saya seperti itu Pak. Bukan, maksudnya itu data apa misalkan? Data apa yang dianggap komplit dan update itu yang bagus itu? Ya, setelah ketemu data, terus apa yang mau ditampilkan kan gitu? Ya kalau data masukannya sendiri Pak, kalau dari sini paling ada 4 tipe data Pak ya. Data vektor sendiri ya berarti data titik, garis, luasan itu tadi Pak. Jadi misalkan titik ya titik BM katakanlah gitu. Kalau garis ya garis pagar lah. Kalau area misalkan area gedung atau area kantor gitu, area TC, area apa nih namanya? area lah yang sifatnya area gitu. Kemudian data BIM 3D model ya data dari beliau-beliau yang BIM engineer gitu Pak. Dari BIM engineer misalkan data struktur arsitektur atau apa, lantai berapa atau ML lantai berapa, nanti dikolek terus di webkan gitu Pak. Kemudian ada lagi data foto. Data foto itu mungkin data foto udara ya. Data foto udara itu nah nanti dijadikan satu di sini dengan apa namanya ya, dengan istilahnya ya ibaratnya mungkin kemudahan akses kali ya. Jadi sekali klik kita bisa tahu informasi-informasi ini gitu loh Pak. Sekali klik kita tahu informasi-informasi ini gitu loh Pak. Apa ya namanya ya, integrasi lah antara peta digital sama pemodelan 3 dimensi dan kondisi aktual atau fotonya gitu loh Pak. Ya. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh aplikasi lain? Aplikasi lain saya belum nyoba ya Pak. Enggak, maksudnya di BIM sendiri nggak ada ya, maksudnya BIM di Revit nggak ada ya? Di Revit saya belum pernah nyoba ya Pak. Mungkin bisa dibantu Mas. Enggak, kayaknya sih nggak ada sih. Ya? Karena kayaknya nggak ada sih. Kayak data vektor, data-data BM itu ya adanya kalau mau digambar ya hanya sebatas itu, nggak langsung bisa muncul dalam sebuah peta keseluruhan kayaknya ya. Kalau masuk ke peta keseluruhan ya kayaknya memang masuknya di ArcGIS ini. Kalau mau masuk di peta sesuai dengan koordinatnya ya intinya kalau yang saya bayangkan ya di AutoCAD maupun di Revit dia sifatnya koordinat lokal gitu, lokal di situ gitu kan. Iya Pak. Iya, jadi dari itu nanti kan di ArcGIS ini kan ada namanya geoprocessing Pak, kalau apa namanya, ortorektifikasi lah. Jadi dia mengkoordinatkan menggunakan identifikasi titik-titik di lapangan, nanti di georeferensi dia bisa mempunyai koordinat lah gitu, istilahnya kan kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya gini Mas, sebenarnya ini kalau mau di situ aja udah dianggap keren, sebenarnya ini bisa saja sudah bisa diinput Mas. Data vektor itu kan sampai sudah punya itu. Terus yang dimaksud data BIM 3D model ini kan 3D modelnya kita sudah punya juga. Ya kan? Ini sebenarnya kita bedakan antara 3D sama BIM ya. Sebenarnya ArcGIS ini kan bisa masuk dalam BIM juga gitu loh. ArcGIS atau WebGIS itu kan masuk dalam program BIM juga. Itu karena apa ya? Karena ya dimodelkan sebelum terjadi gitu kan. Misalkan tadi ada gambar 3D, ada macam-macam, data-data itu terus dimasukin di ArcGIS itu menurut saya juga sudah bisa. Nah, kayak data-data pendukung ini sebenarnya ya bisa cuaca mungkin ya. Cuaca, pasang surut gitu. Ini menurut saya berarti kan saat ini data-data ini sudah ada, Mas. Tidak harus menunggu proyek itu jalan gitu loh maksudnya. Ya. Tidak harus menunggu proyek itu jalan. Paling yang nanti ketika jalan itu kan ketika realisasinya. Misalkan mana yang sudah dicor, mana yang sudah dipasang bata, mana yang sudah itu kan bisa di-input lagi gitu. Nanti akan muncul seperti tinggal masalah pewarnaan lah ya. Nah, masalah pewarnaan itu kalau sudah bisa nanti tinggal kalau katakanlah mau dipaparkan di rakor atau di rapat-rapat gitu bisa dimunculkan lewat ArcGIS-nya atau bisa dimunculkan lewat Revit kan gitu. Atau nanti dikolaborasikan menjadi video itu kan menurut saya bisa gitu kan.
Gitu. Berarti bisa dimulai itu, Mas. Ya Pak, siap Pak. Kebutuhannya yang supaya bisa sampai bisa mulai itu, bisa mulai step-stepnya itu apa yang kira-kira bisa saya support, Mas? Ya kalau data vektor Pak, titik garis luasan saya pakai yang apa namanya itu dari AutoCAD lah yang tampilan keseluruhan proyek kita. Nah nanti kita digit lagi istilahnya, digit memilah-milah mana yang dikumpul-kumpulkan gitu lah Pak ya, istilahnya misalkan ini garis A, ini garis B, dikumpulkan itu nanti jadi file shape file itu file yang bisa diinputkan di sini Pak di portalnya. Itu untuk data vektornya. Kalau data 3D model ya nanti paling tak koordinasi sama Pak Fajarnya Pak ya, sudah sejauh mana, maksudnya kalau ada yang bisa nanti tak minta, mungkin saya bisa nyicil ini apa ngolah-ngolah buat di Revit-nya di ArcGIS-nya. Kemudian data raster ortofoto ini ya paling data drone Pak, data drone mungkin ya apa ya seminggu sekali mungkin ya ini bisa ngedrone, jadi bisa update gitu Pak untuk drone. Kalau data pendukung mungkin sejauh ini baru data yang sudah ada, data penyelidikan tanah itu Pak mungkin. Nah terus untuk masalah aplikasi ArcGIS-nya ini Pak, memang saya juga belum tahu bedanya antara ArcGIS biasa dan ArcGIS Pro gitu Pak. Jadi kalau ArcGIS biasa itu saya udah punya, cuman katanya biasa aja Mas, nggak usah yang pakai lisensi. Ya kalau lisensi itu kemarin kan nggak usah pakai lisensi dulu, supaya kita membiasakan dulu supaya paham gitu. Terus dibudayakan gini kan, katakanlah nanti Mas Yaki udah buka ArcGIS yang pakai yang free itu kan di internet kan banyak tuh. Nah setelah pakai itu jangan lupa setiap setiap melakukan kegiatan itu selalu didokumentasikan Mas. Direkam aja di record screen itu. Nah, misalkan pertama mulai masukin data-data vektor. Nah, minggu ini aja selesaikan itu, katakanlah perlu seminggu atau perlu 2 minggu. Nah, setelah selesai tapi direkam, nanti bisa biar ada nilai sharing knowledge-nya. Kan kita di budaya kita sudah di di core value kita seperti itu. Ya. Nanti kalau punya datanya bisa saya bantu olah videonya supaya nanti juga bisa sharing lah ke teman-teman yang lain. Terus nanti kalau sudah sharing ke teman-teman yang lain bisa muncul ide-ide baru. Contohnya tadi kayak Pak Mulyadi yang terintegrasi sama IMTP. Kalau saya juga sebenarnya punya gagasan-gagasan banyak, cuman menjembataninya itu mau menggunakan tool apa itu kan masih kita sambil proses. Nah, dengan data tutorialnya sampai itu nanti kita bisa bantu berpikir, oh ini kayaknya bisa dikembangin ini, bisa dikembangin ini. Teknisnya mungkin kita terus gini, satu lagi, kalau butuh pelatih saya carikan kalau memang belum ahli banget. Artinya saya selalu dukung lah hal-hal yang baru kayak gitu. Kebetulan kan saya juga punya teman yang bekerja jadi surveyor di di Sampurna Agro, di beberapa pertambangan gitu juga yang mereka hampir tiap hari menggunakan ArcGIS gitu loh. Nah, itu kalau memang perlu untuk nanya-nanya atau butuh kayak semacam ini kecil lah, pelatihan kecil via online gitu yang kira-kira mentok perlu bertanya gitu, nanti bisa saya bantu hadirkan Mas. Siapapun nanti yang berminat itu ya, kan surveyor kan bukan hanya Mas Ulil ya, ada Mas Andi, Mas Eko itu barangkali berminat juga, karena arahnya kayaknya ke depan ditanya itu pasti teknik bisa BIM nggak bisa mesti langsung kelewat. Nanti surveyor pun juga ditanya, surveyor bisa WebGIS nggak gitu kan? Itu kalau nggak bisa ya nanti maksudnya akan kayak sudah eranya ini gitu loh, eranya akan ditinggalkan gitu loh. Nah, sekarang harapan saya tim kita ini ya bisa menjadi terdepan lah, paling enggak itu ya pionir atau apalah gitu, supaya ya kita bisa lebih bernilai gitu. Gitu ya, Mas Yaki ya. Iya Pak, siap.
Terima kasih Pak Anas ininya masukannya. Kemudian buat teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin diketahui, atau mungkin kalau sudah tak kembalikan ke Pak Mulyadi. Pak Mul. Oke, terima kasih Pak Jaki atas presentasinya tentang WebGIS ini. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Ataupun saran, ide? Mas Zaki. Oke, Mas Firman, masuk. Mas Zaki, sebelumnya kan saya pernah pakai ArcGIS juga, ArcGIS yang 9 sampai versi 10.1. Nah itu ya karena mungkin udah lupa-lupa ingat ya, dan aplikasinya sekarang memang susah installnya kalau kerek-kerekan seperti itu. Ini Mas, bisa nggak sih Mas? Karena dulu kan sempat kita pakai ArcGIS juga untuk data sekunder. Hilang. Untuk penelitian seperti Pak Firman, suaranya nggak jelas ini kayaknya. Iya, suaranya. Pak Firman. Kalau dilihat dari sasaran program HSE untuk pengukuran lingkungan, tanggung jawabnya siapa? Seharusnya kan owner ya. Halo. Masuk Pak. Hilang. Diulang, Mas Firman. Nggak dengar suaranya. Diulang ya. Ya, intinya aja boleh Mas Firman. Oke. Ini Mas, nanti di triwulan pertama, bulan Januari itu kan rencana memang ada pengukuran lingkungan ya Mas ya. Nah sebenarnya kalau pakai aplikasi ArcGIS ini sendiri, bisa nggak sih Mas untuk menentukan titik-titik mana yang harus kita ambil untuk pengukuran lingkungan? Misal kayak pengukuran udara ambien, kebisingan, tanah, bau, sampai air. Itu bisa nggak sih Mas pakai data-data ArcGIS? Soalnya dulu zaman kuliah pernah pakai data itu, tapi bukan untuk pengukuran ini, tapi pengukuran data karbon apa ya? Jadi jejak karbon gitu. Jadi dari hasil emisi pabrik itu keluar jejak karbonnya seperti itu. Itu bisa nggak sih Mas kira-kira? Terus kira-kira kan yang jelas butuh data kayak data administrasi model dari SHP atau apa nyebutnya? Ya itulah pokoknya data SHP gitu bentuknya, tentang tanah, foto udara, administrasi kota Jakarta, cuaca, dan pasang surut juga. Bisa nggak sih Mas? Gitu. Mungkin itu Mas. Ya kalau apa ya namanya, konsepnya aplikasi ArcGIS ini kan sebenarnya kan dia analisis juga, jadi dia tetap by data ya. Jadi by data A, data B, data C, data D. Itu kan nanti konsepnya dia di overlay menggunakan tools yang ada di ArcGIS, tahu baru nanti kan muncul yang namanya mungkin peta kerawanan, peta apa tadi namanya, peta apa gitulah ya seperti itu. Kalau menurut saya sih Mas Firman, kalau selama kita bisa ngambil data, kita bisa collect data, ya bisa aja kita coba pakai ArcGIS. Itu sasarannya itu seperti apa, yang diinginkan seperti apa gitu. Terima kasih ini ya, mungkin nanti ini juga apa namanya, ya selama datanya lah, kalau menurut saya datanya aman, kita bisa olah ya oke. Kita tinggal ludak-ludak di ArcGIS-nya gitu istilahnya. Oke, siap Mas. Nanti coba tanya teman-teman yang mungkin teman-teman saya dulu yang sempat penelitian tentang itu gitu. Kira-kira datanya butuh apa aja seperti itu. Nanti mohon bantuannya Mas. Iya, siap saya. Ya kita ini aja, apa namanya, kolaborasi itu. Benar Mas. Mungkin itu aja Mas. Saya Oke, kembalikan terima kasih. Iya, makasih Mas Firman. Pak Mul, monggo. Mas Firman. Oke, Firman. Ya, Pak. mungkin saya tambahin ya, kalau untuk masalah pemeriksaan lingkungan, itu biasanya emang kita sendiri yang menentukan Mas Firman. Jadi misalnya kalau untuk kebisingan, nah itu kita di mana lokasi tempat kebisingan, misalnya genset ada
posisi di mana. Nah itu kan tergantung genset tempatnya dari set plan di mana seperti itu kan. Nah terus area jalan atau lalu lintas yang jalan raya. Nah itu posisi di mana? Karena akan berpengaruh antara jalan raya sama kebisingan dengan di lingkungan proyek kita. Nah itu ada pengaruh atau enggak? Termasuk ambien juga pengaruh juga jalan raya. Terus nanti bisa menentukan titik di lokasi proyeknya yang kira-kira banyak alat. Nah itu kita tentukan juga penempatan. Begitu juga air. Air itu buangan ke riol kota di mana posisinya gitu kan. Kalau posisinya sebelah barat ya kita cek yang di sebelah barat. Kalau nggak ada buangan ya misalnya nggak ada buangan ke arah barat atau kemana ya itu arah buangannya kemana yang punya proyek tuh. Itu aja sih Pak Firman. Jadi titik itu ya kita yang ini kalau masuk ke data JIS kayaknya agak sulit juga itu. Kayaknya nggak bisa itu Pak Firman. Mungkin itu Pak Firman. Ya Pak Guru. Jadi sama ini pengukuran selama yang saya tahu ya titiknya tuh menyesuaikan dengan AMDAL. Mungkin ada di bab rona lingkungan, mungkin rona awal. Jadi sebelum kita masuk ke proyek itu sudah ada yang mungkin bikin AMDAL gitu kan. Itu titiknya sudah diambil dan itu menggunakan salah satunya menggunakan ARGIS analisisnya. Jadi setidaknya kita menentukan titik itu setidaknya ada dasar teorinya gitu loh Pak. Oh dari aplikasi ini datanya A, B, C, D seperti itu. Nah, selama ini kan soalnya yang mungkin proyek yang tidak menggunakan AMDAL bisa jadi kira-kira seperti itu kan. Kan sepertinya kayak kurang valid gitu loh. Gitu sih Pak Guru. Berarti untuk mengetahui data koordinat titiknya aja kali ya? Benar itu maksudnya Pak. Oke. Bisa sih itu. Oke, teman-teman, ada yang masih bertanya? Kalau nggak ada lagi, saya akhiri untuk presentasinya dari Pak Jaki ya. Terima kasih Pak Jaki.